Halo semuanya. Selamat datang di channel ini. Perkenalkan, namaku Chae Songgi, biasanya sih dipanggil Caca. Aku yang bakal menggantikan Panji dalam membahas materi ini. Sebelum itu, aku kenalin dia dulu deh. Nama dia Panji Angka Wijaya, dengan NIM 2, 5, 0, 9, 0, 9, 6, 0, 1. 4. Aku rasa perkenalan singkat ini udah cukup, yuk langsung aja ke materinya. Siapa sih Vitruvius itu? Nama lengkapnya Marcus Vitruvius Pollio, lahir sekitar 80–70 tahun sebelum Masehi. Jadi, Vitruvius ini adalah seorang arsitek, insinyur, sekaligus penulis dari Romawi, hidup di abad pertama sebelum Masehi. Dia sempat melayani Kaisar Augustus, terlibat dalam proyek-proyek sipil maupun militer. Nah, karya besarnya itu berjudul De Architectura, atau 10 buku tentang arsitektur, yang ditulis sekitar tahun 30–15 SM. Buku ini penting banget, karena jadi fondasi arsitektur barat. Bahkan, ratusan tahun kemudian, di masa Renaissance, tokoh-tokoh besar seperti Leonardo da Vinci masih terinspirasi dari gagasan-gagasannya. Sekarang kita bahas karya paling penting dari Vitruvius, yaitu De Architectura. Di dalam buku ini, Vitruvius menjelaskan soal desain bangunan, teknik konstruksi, sampai urusan estetika. Menariknya, banyak idenya terinspirasi dari arsitektur Yunani kuno, tapi kemudian ia terapkan ke konteks Romawi, contohnya pada akueduk, kuil, sampai teater. Kenapa buku ini penting? Karena De Architectura adalah satu-satunya teks arsitektur lengkap dari zaman kuno yang masih bertahan sampai sekarang. Dan pengaruhnya luar biasa, bahkan sampai hari ini, buku ini masih jadi rujukan dalam pendidikan arsitektur modern. Vitruvius merumuskan bahwa arsitektur yang baik selalu berdiri di atas 3 pilar utama. Yang pertama adalah firmitas, atau kekuatan. Artinya, bangunan harus kokoh, tahan lama, dan aman terhadap gempa maupun cuaca. Contoh yang sering kita lihat adalah Kolosseum di Roma, yang sudah bertahan ribuan tahun. Pilar kedua adalah utilitas, atau kegunaan. Jadi, desain bangunan itu harus praktis, nyaman, dan memenuhi kebutuhan penggunanya. Misalnya, tata letak rumah yang efisien untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Dan yang terakhir adalah venustas, yaitu keindahan. Di sini, arsitektur dilihat dari sisi estetika, proporsi, harmoni, dan kesenangan mata. Contoh yang klasik adalah simetri pada Parthenon di Yunani. Nah, menurut Vitruvius, arsitektur yang ideal itu bukan cuma salah satunya, tapi perpaduan sempurna antara kekuatan, fungsi, dan keindahan. Kenapa prinsip Vitruvius masih relevan? Kalau kita lihat, ajaran Vitruvius ini nggak cuma soal membangun tembok atau tiang, tapi lebih dari itu. Dia mengajarkan bahwa arsitektur adalah seni menciptakan ruang yang bermakna. Di zaman modern, prinsip ini tetap bisa kita terapkan. Contohnya dalam desain berkelanjutan atau eco-friendly arsitektur yang menggabungkan kekuatan, fungsi, dan keindahan demi masa depan yang lebih baik. Jadi, kalau kita terapkan prinsip Vitruvius ini dalam setiap proyek, hasilnya akan selalu terasa timeless, nggak lekang oleh waktu. Dan tentu saja, semua ini berakar dari karya besarnya, De Architectura. Buat yang mau mendalami lebih jauh, ada juga versi terjemahan modernnya, The 10 Books on Architecture. Sekian dari aku, Caca pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton.